Halo dari semuanya, perkenalkan nama kakak Natasha Salsabila. Kakak adalah mahasiswa magang dari Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini kakak akan mengajar kalian tentang recount text. Tapi sebelum pelajaran dimulai, kakak minta kita semua berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kalian udah pada tahu belum recount text itu apa? Kalau kalian belum tahu, simak penjelasan kakak ya. Jadi seperti yang kakak bilang, di sini kakak akan mengajar tentang recount text. Pertama, kita mulai dari pengertiannya dulu. Apa sih recount text itu? Jadi, recount text adalah sebuah teks yang isinya menceritakan tentang pengalaman pribadi yang dialami oleh penulis. Pengalaman itu pengalaman yang berkesan ya, bisa jadi pengalaman yang menyeramkan, menyenangkan, menyedihkan, atau sebagainya. Teks ini diceritakan secara kronologis. Kronologis di sini artinya adalah berurutan. Jadi dari awal kejadian sampai akhir kejadian itu ceritanya berurutan. Untuk apa sih kita harus menceritakan secara berurutan atau kronologis? Fungsinya adalah untuk membantu pembaca memahami urutan ceritanya. Semua teks itu pasti ada fungsinya. Nah, what is the function of this text? Apa sih fungsi dari recount text ini? Jadi, recount text ini kan isinya tentang pengalaman yang dianggap menarik atau berkesan ya. Penulis menceritakan kembali apa yang dialami kepada para pembaca. Maka dari itu, fungsi dari teks tersebut adalah entertain the readers atau menghibur pembaca. Oke. Selanjutnya adalah what are the generic structures? Jadi, apa aja sih urutan-urutan untuk menulis teks recount ini? Jadi di sini ada 3. Yang pertama adalah orientation yang bisa kalian lihat di sini ya. Jadi, orientation ini atau pembuka fungsinya adalah untuk menceritakan latar belakang ceritanya. Misalnya, siapa yang terlibat di dalam cerita, di mana peristiwa terjadi, dan kapan peristiwa tersebut terjadi. Oke, urutan yang kedua adalah events atau rentetan kegiatan. Di dalam events ini mencangkup kejadian secara rinci, yaitu tentang how atau bagaimana dan why atau mengapa cerita tersebut terjadi. Nah, di sini kalian menceritakannya harus berurutan ya, kayak yang di pengertian tadi secara kronologis. Supaya apa? Supaya memudahkan pembaca untuk mengerti ceritanya. Lalu, yang terakhir ada reorientation atau bagian penutup. Di reorientation ini biasanya berupa komentar penulis tentang pengalaman yang dialaminya. Jadi misalnya kalian menceritakan pengalaman yang menyedihkan, jadi di situ bisa kalian tulis it was a sad story for me, atau kalau kalian senang, kalian bisa tulis it was a happy story for me dan lain-lain ya. Oke, selanjutnya kita ke unsur kebahasaan dari recount text. Jadi unsur kebahasaan ini tuh digunakan untuk menentukan kita pakai bahasa apa sih, pakai tenses apa sih, pakai verb apa sih di dalam recount text. Karena kan di bahasa Inggris ada ya kayak tenses-tensesnya gitu. Karena recount text ini menceritakan kejadian yang udah lampau atau udah terjadi, of course di sini unsur kebahasaan yang digunakan adalah simple past tense untuk menceritakan kejadian lampau ya, dengan rumus subject plus verb to jika kalimat itu adalah kalimat verbal atau kalimat yang mengandung kata kerja, atau was were jika kalimat ini adalah kalimat nominal tanpa kata kerja plus objek, yang bisa kalian lihat ya contohnya di sini. I went to the zoo. Jadi di situ I sebagai subjek dan when di sini sebagai verb to.
verb one-nya dari when itu adalah go yang berarti pergi ya. To the zoo merupakan objeknya. Begitu juga nomor 2. I swept the floor. I sebagai subjek, swept itu adalah verb 2 dari sweep yang artinya menyapu dan the floor sebagai objek yang berarti lantai. Yang ketiga, contohnya adalah I was with my best friend. Nah, di sini I sebagai subjek dan was di sini adalah to be dari I. Karena ini adalah simple past, jadi M-nya diganti was. Kan kalau I itu gandengannya M ya. Kalau di verb to atau di simple past, M-nya diganti dengan was. With my best friend merupakan objek. Begitupun nomor 4. Oke, di sini kakak akan memberi kalian contoh tentang recount text. So I have an example of the recount text here, which has the title Meet Bambang Pamungkas atau bertemu Bambang Pamungkas. Seperti yang bisa kita lihat ya di sini. Yang pertama ada orientation atau bagian pembuka. Bagian pembuka tadi isinya apa? Ya, isinya adalah menceritakan tentang kapan, siapa, dan di mana peristiwa tersebut terjadi ya. Di sini, kapan peristiwa ini terjadi? Kita baca di kalimat pertama. On Friday, di hari Jumat. Terus on Friday, apa yang terjadi di hari Jumat? Kita baca di sini ada there was a football match between Indonesia and Japan. Jadi ada perlombaan sepak bola antara Indonesia dan Jepang. Lalu di mana sih kegiatan ini berlangsung atau terjadinya? Kita lihat di bawahnya. It held on Gelora Bung Karno Stadium. Jadi latar terjadinya peristiwa tersebut ada di Stadium Gelora Bung Karno. Dan tokohnya, setiap cerita pasti ada tokoh kan ya, ada orangnya, ada subjeknya. Di sini siapa sih subjeknya? Kita lihat di selanjutnya. I, jadi di sini udah ketemu satu ya subjeknya. I went to Gelora Bung Karno Stadium with my friend Jono. Siapa lagi subjeknya? Ya, Jono. Jadi di sini pelaku yang ada di dalam cerita ini ada saya dan Jono. Oke. Lalu bagian kedua dari generic structure dari recount text adalah events atau urutan peristiwa. Nah, di events ini kalian ceritakan peristiwa apa aja yang terjadi dalam cerita tersebut. Contohnya di sini ya, karena kakak mengambil contoh Meet Bambang Pamungkas. Jadi kan I and with my best friend Jono went to the Gelora Bung Karno Stadium. Terus apa selanjutnya? Peristiwa yang terjadi kita lihat. Before entering Gelora Bung Karno Stadium, we look the bus that took Indonesian football players. Jadi yang pertama, mereka sebelum memasuki Gelora Bung Karno, mereka itu mencari bis yang membawa pemain sepak bola Indonesia. Then we followed the bus to the main entrance. Terus habis mencari busnya, mereka mengikuti busnya masuk ke main entrance, itu pintu utama ya. Lalu apa yang terjadi? I found that Bambang Pamungkas left for the bus. Jadi mereka melihat kalau Bambang Pamungkasnya turun dari bis itu. Setelah itu peristiwa apa? When we wanted to get close to Bambang Pamungkas, a security guard held us back. Jadi ketika mereka mau mendekati Bambang Pamungkas, karena tadi kan mereka melihat Bambang Pamungkas, mereka dicegat sama security atau satpam yang bilang nggak boleh deket-deket gitu. Lalu apa yang terjadi? But I thought that security guard was familiar. Tapi aku berpikir kalau security itu atau satpam itu kok kelihatannya familiar, nggak asing.
Oh, ternyata he was my old friend, Budi. Oh, ternyata dia teman lamaku yang namanya Budi. Nah, setelah itu, he let me in. Jadi, si security guard ini menyuruh aku untuk masuk ya. Akhirnya, finally, aku meet Bambang Pamungkas and got his signature. Akhirnya setelah diizinkan masuk, aku bisa bertemu Bambang Pamungkas dan dapat tanda tangannya. Itu Ivan, jadi kalian ceritakan dari awal kejadian sampai akhir kejadian, jadi urut ya. Nah, bagian terakhir adalah reorientation atau tadi adalah penutup. Yang di sini contohnya, next, I went back to my seat at the stadium and the match just began. Selanjutnya, aku kembali ke kursiku di dalam stadium itu tadi, and the match just began, dan pertandingannya dimulai. Oke, itu adalah penutupnya. Dan di orientation itu kan juga ada kesan ya, gimana penulis dengan peristiwa itu kayak yang tadi kakak jelaskan. Nah, di sini penulisnya bilang, it was an amazing day and a good match. Ini adalah hari yang amazing, itu kayak menyenangkan gitu, and good match, dan pertandingan yang bagus. Jadi di sini urut ya. Di orientasi tadi ada kapan peristiwa terjadi, apa yang terjadi, dan siapa saja pelaku di dalam cerita. Oke. Yang kedua, event. Di dalam event ini kalian menuliskan pengalaman kalian secara kronologis atau berurutan ya, dimulai dari awal kejadian sampai akhir, itu harus urut. Oke, dan yang terakhir, yang ketiga ada reorientation atau penutup. Di sini biasanya kesimpulan dari cerita kalian dan bagaimana kalian merasakan peristiwa tersebut. Contohnya di sini, it was an amazing day and a good match. Itu kalau ceritanya happy. Kalau kalian mau menceritakan pengalaman yang menyedihkan, kalian bisa bilang it was a sad story. Atau kalau happy, senang, kalian bisa bilang it was a happy ending or happy story for me, gitu ya. So okay, I think that's all for me ya. Thanks for your attention guys.